Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Biasarotullah Nafisah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Oke, yang pertama kita akan meremote Cisco pada paket tracer. Kita tambahkan switch dan juga kita tambahkan satu buah PC. Kemudian di sini terdapat banyak jenis-jenis kabel. Kalau untuk menghubungkan Ethernet, kita menggunakan kabel otomatis. Namun, kalau untuk meremote, kita menggunakan kabel konsol. Di switch ini kita arahkan ke konsol, kemudian tarik ke PC. Di PC kita arahkan ke RS232. Sebenarnya untuk konfigurasi ini ada dua cara, yaitu dengan switch ataupun dengan PC. Namun kali ini kita akan meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Kita masuk ke PC, kemudian ke desktop, lalu pilih terminal, kemudian kita OK. Jika tampilan di sini terlalu kecil atau terlalu besar, kita bisa mengubahnya, yaitu kita ke menu option, kemudian pilih preference, lalu ke font. Nah, di CLI ini kita bisa ubah fontnya dengan yang kita mau. Di sini saya akan ubah menjadi 13. Kemudian apply. Lalu kita masuk ke switch, buka CLI. Nah, di sini sudah berubah. Selanjutnya kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco. Kita hapus dulu PC-nya. Kemudian di sini kita buka switch-nya. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat ada simbol lebih besar atau tanda lebih besar. Simbol ini artinya kita masuk pada mode user ataupun level user. Nah, di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya di mode user ini kita bisa mengkonfigurasi, namun kita juga hanya bisa mengetes seperti telnet, SSH, show, terminal, traceroute, traceroom, ping, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke mode prevalence. Kita ketikkan enable. Nah, untuk tanda pagar itu kita masuk ke mode prevalence. Di mode ini kita bisa menggunakan perintah yang lebih banyak. Kita coba ketikkan tanda tanya lagi. Di sini ada more yang berarti lebih banyak komen. Kemudian kita coba enter untuk melihat satu komen setelah itu. Lalu ada juga spasi. Kita bisa spasi untuk melihat lebih banyak komen daripada enter. Selanjutnya kita akan masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan CONFT. Nah, kalau sudah ada config-nya, artinya kita sudah masuk pada mode global configuration, yaitu di mana kita bisa mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasi. Kita coba ketikkan tanda tanya. Di sini sangat banyak komen-komennya. Kita coba exit untuk kembali. Di mode prevalence ini kita hanya bisa melakukan komen-komen tersebut. Namun di mode global configuration
kita bisa mengkonfigurasi dan mengubah datanya sekaligus. Selanjutnya, kita akan belajar tentang service password encryption agar konfigurasi kita ini aman dan tidak dihack sama orang lain. Yang pertama, kita masuk ke mode global configuration, lalu kita ketikkan enable password 12345. Di sini passwordnya bebas. Kemudian kita exit, lalu exit lagi. Kita sudah berada di mode user. Di sini misalkan kita mau masuk pada mode user atau prevalence, kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Kita tulis enable lagi, kemudian kita masukkan password yang telah kita buat tadi, yaitu 12345. Namun di sini passwordnya memang tidak kelihatan. Lalu kita show run. Jika kita lupa passwordnya, kita bisa melihat passwordnya. Namun pada enable password ini tidak secure atau tidak aman karena bisa terlihat oleh orang lain atau masih mudah untuk kehack. Agar lebih secure, kita coba yang namanya enable secret, yaitu kita masuk pada mode global configuration. Kemudian kita tulis enable secret Cisco. Kemudian exit. Setelah itu kita masuk lagi, lalu masukkan passwordnya, yaitu Cisco. Nah, untuk enable secret ini passwordnya itu telah diblokir, jadi kita tidak mudah kehack. Dan untuk enable password kita juga bisa memblokirnya. Kita masuk ke mode global configuration lagi, kemudian kita ketikkan service password encryption, lalu exit. Kita exit lagi. Kemudian kita show run. Kita bisa lihat bahwa di sini passwordnya juga telah diblokir. Tetapi ini juga masih belum secure, tidak secure. Maka kita coba kopikan. Lalu kita masuk ke Google Chrome. Kita cari Cisco password decrypt. Kemudian kita masuk ke webnya. Di sini webnya bebas. Saya memilih menggunakan firewall.cx.
scroll ke bawah. Nah, pada encrypted password kita salin yang sudah kita copy tadi, lalu klik submit. Di sini terlihat password yang 12345, jadi password tersebut bisa ketahuan dan artinya itu masih belum secure. Jadi lebih baik kita menggunakan yang enable secret agar lebih aman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada Cisco router. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu satu router. Kita pilih yang 2811. Kemudian tambahkan juga satu switch dan juga 3 buah PC. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC, dan juga dari switch ke PC 2, lalu dari router ke PC 3. Nah, jadi untuk konfigurasi seperti itu, yaitu PC 1 dan PC 2 sudah berbeda blok subnet pada PC 3 karena mereka sudah berbeda segmen. Segmen itu artinya pada port-port seperti itu, seperti FA00, FA01. Nah, jadi FA00 itu artinya segmen 1 dan juga FA01 itu artinya segmen 2. Dan kita akan mengkonfigurasi IP address ini menggunakan CLI. Sebelumnya kita coba jabarkan dulu IP address-nya. Pada segmen pertama yaitu IP address-nya 10.10.10.0/24 dan di segmen kedua yaitu 20.20.20.0/24. Lalu pada FA00 yaitu IP-nya 10.1, pada PC 1 IP-nya .2 dan pada PC 2 yaitu .3. Lalu di FA01 itu IP-nya 20.1 dan pada PC 3 yaitu 20.1, maaf, .2. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama masuk ke router, kemudian klik CLI. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0, maaf. Kemudian kita akan menyalakan kabelnya dengan perintah no shutdown. Nah, di situ kabel FA00-nya sudah nyala. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita akan masuk ke interface FA01. Kemudian kita akan menyalakan kabelnya dengan perintah no shutdown. Nah, di situ kabel FA01-nya sudah menyala.
Kemudian kita exit. Lalu kita masuk kembali pada interface FA00. Kemudian kita masukkan IP address 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian exit. Lalu kita masuk pada interface FA01. Kemudian kita masukkan IP address 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita exit. Setelah itu untuk melihat IP-nya, kita masuk pada prevalence mode. Lalu kita tuliskan perintah show IP interface brief. Nah, di situ pada FA00 kita mempunyai IP 10.10.10.1. Lalu pada FA01 kita mempunyai IP 20.20.21. Dan di situ ada status up yang artinya berjalan dengan baik. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address pada PC-PC. Kita ke PC1 terlebih dahulu, kemudian ke desktop, lalu klik IP configuration. Di IPv4 address ini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan default gateway-nya kita masukkan 10.10.10.1. Kita close saja. Lalu kita masuk pada PC kedua, ke desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan default gateway-nya yaitu 10.1. Kita close. Lalu kita akan segmen kedua pada PC3, desktop, IP configuration, kita masukkan IP 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan default gateway-nya kita isikan 20.20.20.1. Kemudian kita close. Setelah itu kita akan coba tes. Kita coba tes dari PC1 ke PC2. Nah, di situ successful. Kemudian kita coba tes dari PC2 ke PC1. Berhasil. Setelah itu kita akan tes dari segmen 1 ke segmen yang kedua. Kita coba tes pada PC2 ke PC3. Di sini masih valid, kita coba lagi. Sukses, artinya telah berhasil. Jadi seperti itu untuk mengkonfigurasi IP address. Setelah itu kita akan masuk ke perintah N. Perintah N ini sama seperti exit. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita masuk ke interface 00. Lalu kita coba exit. Nah, jika kita mengetikkan exit, itu artinya kita masuk lagi ke global configuration. Kita coba lagi masuk ke interface FA00, lalu kita ketikkan N. Nah, di N ini kita langsung kembali ke mode prevalence. Seperti itu untuk sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.